Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سول ومعمول وصلى شأن ظاهرا باطنا في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل البيت رسول الله أجمعين وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وصحابة رسول الله أجمعين ولا تابعين ولا تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ولا خصوصا أولياء الله من المشارق الأرض إلى المغاربها خصوصا إلى روش عبد القادر الجيلاني وثم إلى روش بكر بن سليم وثم إلى روش عبد القادر بالفقيه وولده عبد الله بن عبد القادر بالفقيه ولا خصوصا الشيخ محمد بالقائد الجزائر ولا خصوصا الشيخ نديم الأرس البغدادي ولا خصوصا حبيب مهدي بن إدروس ولده سيدنا سلام على ما لا في الله الحبيب سقا بن مهدي بن إدروس بن شباكر بن سالم وصاحب الولاية كي حجي نور علي وكي حجي محجر أمصر الداري وكي حجي محتر تبرني وكي حجي مرزوكي وكي حجي راحلي بن كي حجي مرزوكي اللهم ارفع درجاتهم في الجنة وانفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ولا هذه نية ولا كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. محمد ذكره رحء لأنفسنا محمد شكره فرضا على الأمم محمد سيد كونين وثقلين عبر في كون لا منه ولا نعمه يا رب بالمصطفى بلغنا إلى المكة والمدينة واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين إمام المتقين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق قائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله وصدق رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين.
Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua DKM Masjid As-Salam Perumahan Bumi Anggrek Blok TU beserta kepengurusannya, tak lupa para tuan guru, para alimul ulama, para kiai, para hujjaj, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah salat maghrib dan salat isya, bapak-bapak semuanya yang mudah-mudahan dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, walaupun dengan nuansa rintik-rintik hujan yang membasahi bumi, namun tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Dengan datang ke masjid ini melaksanakan solat maghrib, dilanjutkan dengan ta'lim dan nanti solat isya berjamaah, mudah-mudahan itu menjadi bukti ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan mudah-mudahan ini semua menjadikan diri kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan di dalam sabdanya. Ada 3 di antaranya yang termasuk ke dalam golongan ahlul jannah, yakni salah satu min ahlil jannah. Ada 3 golongan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia ini insyaallah menjadi penghuni surga. Di antaranya dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni rajulun ahabbal ilma wal ulama, yakni golongan orang-orang yang mencintai ilmu. Artinya golongan orang-orang yang haus untuk belajar ilmu agamanya, dan golongan orang-orang yang mencintai ahlul ilmi, orang-orang yang mempunyai ilmu, yakni dengan hadir di majelis-majelis taklim, mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan dalil-dalil agama, ayat-ayat Al-Quran, hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi bukti bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang insyaallah min ahlil jannah. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena kalau sudah cinta terhadap ilmu, cinta terhadap orang yang punya ilmu, maka insyaallah kelak dia mempunyai keturunan, ada yang jadi ulama. Pak, mau kira-kira punya anak jadi ulama? Mau? Punya anak jadi kiai? Mau? Punya anak jadi ustaz hafal Quran? Mau? Maka bapak-bapak ini hadirlah sering-sering ke majelis ilmu. Karena kalau kita sering hadir di majelis ilmu, kalau tidak anak kita yang akan jadi ulama, penerus para nabi, insyaallah cucu-cucu panjenengan semua yang kelak akan menjadi ulama salah satunya. Karena dengan demikian mereka lah nanti yang akan memberikan syafaat kepada orang tuanya, kepada kakek-kakeknya, kepada keluarga-keluarganya. Jadi kalau kita punya anak 3, Pak, punya anak 3, boleh anak kita bangga, ada yang jadi tentara, ada yang jadi dokter, ada yang jadi penyanyi, ada yang jadi apa tuh, band, boleh kita bangga. Tapi
Nabi sisahkan anak kita satu. Kalau nggak bisa semuanya kita jadiin orang yang pintar ngaji, satu deh jadi pintar ngaji. Betul apa betul? Kalau kita punya anak 3, satu penyanyi, satu pemain band, satu tukang ngaji. Dia bisa ngaji, bisa baca Quran. Kira-kira kalau di akhir hayat kita, di saat kita sakaratul maut, kita mau yang mana? Ilok bapaknya mau meninggal, Pak, karena saya nggak bisa ngaji, saya bisanya cuma nyanyi. Ya udah bapak dengerin saya nyanyi aja dah. Mau kira-kira kita begitu anak kita? Kita lagi cengap-cengap nih Pak, lagi sakaratul maut. Pak, karena saya nggak bisa ngaji Pak. Bapak juga dulu nggak ngajarin saya ngaji. Bapaknya juga nggak pernah hadir di majelis pengajian. Lagi liran sakaratul maut Pak. Ya udah saya nyanyi aja. Mau nyanyi lagu apa Pak? Dinyanyiin kita tuh. Kira-kira kita mau nggak? Yang satu lagi, tukang band Pak, saya nggak bisa ngaji, saya nggak bisa nyanyi, saya main drum. Oh, kira-kira kita lagi mau sakaratul maut, kita dimainin drum apa nggak tambah budak kita? Betul. Tapi kalau anak kita yang bisa ngaji, insya Allah dia yang akan mendampingi kita tuh. Dipanggil tuh anak kita tuh tiga-tiganya, tong, nih bapak kayaknya udah mau ada ini. Napas udah sesek, kaki udah sering kesemutan. Ada di sini kaki yang udah sering kesemutan. Jantung kira-kira udah berdebar-debar terus ya. Makan juga udah kadang makan, tiba-tiba lapar lagi, makan lagi lapar, masih gitu terus. Nah kalau ada yang udah mulai tanda-tanda yang begitu, kaki sering kesemutan ya, mata udah sering loyo, ngantukan, nah itu udah. Buru-buru kita harus punya anak yang pintar ngaji. Kalau ada anak yang seperti itu, datengin ke kita tuh langsung ngaji dah, kita dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Adem kita dengar ya Pak. Betul apa betul? Maka dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini ya, ulama mengatakan kalau kita ingin punya anak di antaranya ada yang ahlul ilmu, maka sering-seringlah kita hadir di majelis ilmu. Kalau tidak anak kita yang jadi ulama, jadi ustaz, jadi kiai, minimal pinter ngaji, cucu kita nanti yang bakalan ada yang menjadi begitu. Amin ya rabbal alamin. Sedikit muqaddimah tadi yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan pengajian. Ya. Alhamdulillah di sini rutin ngaji. Bapak-bapaknya ngajinya rutin. Ya. Sholat maghribnya juga penuh. Ya. Sekarang sudah jarang masjid yang sholat maghribnya penuh, tapi alhamdulillah nih masjid ini. Ya, saya kagum dan bangga, mudah-mudahan senantiasa istiqamah di dalam amal soleh, amal-amal kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentulah kita mengetahui beberapa hari lagi kita akan melaksanakan Idul Kurban yang di dalamnya terdapat syariat agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan kurban. Kurban ini adalah ibadah yang tentulah melibatkan daripada harta benda yang kita miliki. Kalaulah ibadah sholat, kita hanya perlu tenaga, ya. Kita hanya perlu kemampuan untuk melakukan ibadah sholat. Begitu juga ibadah puasa. Begitu juga qiraatul Quran. Tapi kaitannya dengan kurban
itu kaitannya dengan harta yang kita miliki, sama seperti zakat. Yang berkaitan dengan zakat dengan harta itu apa? Sedekah, kurban, apalagi Pak? Zakat, ya? Infak, sama aja itu di dalamnya. Itu yang melibatkan harta kita. Kalaulah kita sholat, rajin sholat, wajar, karena sholat ya gerakan tubuh yang mungkin semua orang bisa melakukannya kecuali orang yang sakit atau ada uzur syar'i. Begitu pula orang puasa. Orang puasa semua bisa melakukannya kecuali orang-orang yang punya uzur syar'i, sakit misalnya dalam keadaan safar. Tapi kalau orang-orang yang berkurban, orang-orang yang berzakat, orang-orang yang bersedekah, berarti ada kaitannya, yakni dengan harta, kepemilikan. Yang ini kadang kita berat, Pak. Kalau udah urusannya kepemilikan, urusannya sama harta, kita kadang berat. Ya. Kalau timbang sholat, timbang puasa, mau semisalnya, gampang dah. Tapi kalau udah kaitannya sama duit, apalagi ada istilah, kalau udah urusannya sama duit, jangankan sama orang lain, sama keluarga ini kadang beda. Betul apa enggak? Makanya orang-orang yang demikian, yang senantiasa mereka berikan kemuliaan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah di dalam ia melaksanakan sedekah, dipermudah dalam dia melaksanakan kurban, dipermudah dalam dia melaksanakan zakat, ya. Karena kaitannya dengan harta. Di zaman Khulafaur Rasyidin mulailah timbul sedikit gesekan, bahkan terjadilah kerusuhan-kerusuhan yang melibatkan orang-orang yang pelit, walaupun abid. Orang rajin sholat, orang rajin puasa, ini kan orang yang abid nih, orang yang ahlul ibadah, tapi pelit, nggak mau mengeluarkan zakat, nggak mau mengeluarkan apa yang menjadi kewajiban syariat agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya kurban. Lantas apa? Maka diperangilah sejak zamannya Abu Bakar As-Siddiq berlanjut ke zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Itu cuma ngurusin orang-orang yang medit. Orang-orang yang pelit itu sampai diperangin. Kenapa? Karena mau enaknya doang, ibadahnya maunya yang enak-enak doang. Tapi giliran suruh ngeluarin duit tidak mau. Naudzubillah. Maka dengan demikian, inilah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita lupa tuh apa-apa yang sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Tentulah dalam hal ini adalah sesuatu yang memang menjadi syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian kurban ini menjadikan diri kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang terjadi di dalam kisah perjalanan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Orang tua dan anak yang mereka ini sama-sama bertakwa kepada Allah. Bapaknya bertakwa, anaknya bertakwa. Ini kan sinkron Pak ya. Bapaknya senang ke masjid,
anaknya senang ke masjid. Kadang anaknya diojok-ojok sholat, lu tong ke masjid, sholat ke masjid. Bapaknya orang ke masjid. Kalau ini Nabi Ibrahim punya anak, yakni Nabi Allah Ismail alaihi salam. Anak modelan Nabi Ismail ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena ini Nabi Ibrahim sudah lama nih nggak punya keturunan, sehingga beliau berdoa, Rabbi habli minas shalihin, ya Allah karuniakan kepadaku anak keturunan yang soleh. Kan doanya sama kayak kita, Pak. Betul apa enggak? Bapak pengen nggak punya anak soleh ini? Pengen apa nggak? Jawab Pak, jawab. Diam baik, ngantuk loh dia. Hah? Pengen kan? Begitu juga para nabi dan rasul. Kenapa sih mereka pengen punya anak keturunan yang soleh? Toh mereka kan udah soleh. Logikanya begini, kita udah kaya, kita aja pengen punya anak kaya. Ya para nabi juga begitu, udah soleh, udah bertakwa, pengen punya anak yang soleh dan bertakwa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada Nabi Ibrahim melalui penantiannya yang panjang. Lama tuh nungguin punya anak. Sekalinya lahir, ya, dididik oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan penuh kecintaan sehingga menjadi seorang anak yang soleh, pemuda yang taat kepada Tuhannya dan taat kepada orang tuanya. Tuh udah mantep banget. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, ya Ismail, ni'mal aun anta ya bunayya ala amrillah. Tuh. Ketika Nabi Ibrahim menceritakan perihal syariat agama Allah yang ditetapkan pada dirinya, dikuatkan oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam, ya. Sehingga nih Nabi Ibrahim jadi makin kuat imannya. Dia berkata, sebaik-baiknya penolong atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadaku adalah engkau wahai anakku. Tuh, ya. Itu yang terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi yang dimana mimpinya para nabi, mimpinya para rasul itu adalah merupakan wahyu, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, ru'yal anbiya wahyun. Mimpinya para nabi itu adalah wahyu, petunjuk. Untung yang dimimpiin begitu Nabi Ibrahim, bukan kita. Ya, untung Nabi Ibrahim yang dapat mimpi begitu. Kalau kita nih, ujuk-ujuk kita tidur nih malam nih, malah enak banget ini begini keadaannya, cuaca ya. Tahu-tahu kita tidur les, ada yang datang, Pak, ini atas perintah Allah tolong Bapak itu tanah yang sebelah diwakafin. Kira-kira Bapak pas bangun wakafin apa kagak tuh? Karena belum tentu itu datangnya dari Allah. Tapi kalau sudah namanya Nabi, namanya Rasul, dia mendapatkan mimpi, ya Allah. Nabi Rasul itu nggak pernah junub, nggak sama seperti kita. Tidurnya juga nggak ngiler kayak kita. Dalam keadaan tidurnya sama seperti dalam keadaan beliau terjaga. Itu bedanya kita sama Nabi dan Rasul. Kalau kita kan jangankan terjaga, jangankan tidur, kita tidur lalai ini tidak nginget Allah. Ya. Kadang terjaganya aja kita masih mikirin macam-macam. Betul apa? Tapi kalau setiap Nabi dan Rasul, ya mereka itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, singkat kisah ini Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni untuk menyembelih daripada anaknya yang bernama Ismail alaihi salam. Melalui mimpi Nabi Allah Ibrahim itulah
ini Nabi Allah Ibrahim bermusyawarah dengan anaknya. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an percakapan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam yang dimana ini menjadi iktibar kita, pembelajaran kepada kita sebagai orang tua. Kalau ada apa-apa yang itu berkaitan dengan anak, musyawarah. Kalau memang itu walaupun untuk kebaikan anak, jangan kita asal-asalan. Wah, kita ajak anak dulu bicara, ya, baik itu terkait pendidikan, terkait pernikahan, ajak musyawarah. Ini ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mentang-mentang kita sebagai orang tua, ntar lu masuk lono ya, ini pesantrennya ini. Lu anak kagak betah ya, kagak ada musyawarah, kagak didoain macam-macam ya, atau dijodohin sama yang semau-mau kita tanpa musyawarah, akhirnya anak enggak terima. Nanti yang terjadi malah benci sama orang tuanya. Naudzubillah. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam, dia meminta daripada keikhlasan Nabi Allah Ismail alaihissalam atau bermusyawarah. Ya bunayya ini ra'a fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, anak kesayanganku, sesungguhnya aku, yakni sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah, sebagai Nabi Allah, yang artinya walaupun aku bermimpi, itu petunjuk dari Allah adalah menjadi wahyu. Aku bermimpi bahwa aku di dalam mimpi itu menyembelih kamu. Masya Allah, berat nih Pak. Ini mimpi bukan sembarangan mimpi. Fanzur madza tara. Maka bagaimana, coba pikirin dah. Kira-kira bagusnya bagaimana ini, wahai Ismail alaihissalam, wahai anakku. Tuh, itu sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam masih mau musyawarah sama anaknya. Padahal itu Nabi Ibrahim, ya, Nabi yang begitu mulia sampai diberi gelar Khalilullah, orang yang paling dekat dengan Allah. Lantaran apa? Kedekatannya Allah dengan Nabi Ibrahim lantaran suka memuliakan tamu. Ini kisah dulu nih Nabi Ibrahim alaihissalam, sekelumit sedikit. Jadi ketika Nabi Allah Ibrahim hendak makan, tidak mau beliau makan kecuali dibarengi dengan tamu. Makan, datang tamu nih, ngeliat-lihat kanan kiri. Kalau kita kan makan ngumpet-ngumpet Pak. Ini Nabi Ibrahim ya mendapatkan kecintaan dari Allah, selain karena beliau ini adalah dekat dengan Allah lantaran ya min abidin, orang-orang yang betul-betul beribadah kepada Allah, tapi beliau adalah orang yang ikramud duyuf, orang yang memuliakan tamu datang nih, diajak makan, potongin kambing. Datang lagi tamu, diajak makan, dipotongin kambing. Terus begitu sampai Nabi Ibrahim pun ya tidak mau makan kalau tidak ada tamu. Ya, tengok kanan, tengok kiri. Kalau ada tamu baru kita makan bareng sama Nabi Ibrahim. Kira-kira kita gitu nggak Pak? Kira-kira dia, bini kita masak enak, ya, ada tetangga kanan kiri atau satpam depan tuh kita tawarin, bang mampir ke rumah kita makan bareng. Insya Allah. Sampai pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ada tamu orang kafir. Tamu orang kafir, dia datang kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ingin bertamu, ditanya nih Nabi Ibrahim negurnya pelan. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Kamu agamanya apa? Kamu menyembah berhala apa menyembah Allah? Ini tamu kesinggung, ditanya begitu kesinggung. Kita makanya kalau ada tamu jangan banyak ngobrol, ajak makan dulu sampai kenyang, baru ajak ngobrol. Jangan ditanya dari mana Pak, naik apa Pak, kesini pakai apa? Ya, ojek udah bayar apa belum? Macam-macam, suguhin dulu tamu tuh, jajanan, ya, minum, makan kalau bisa sampai kenyang, itu ikramud duyuf. Sehingga Nabi Ibrahim mendapatkan kecintaan dari Allah, mendapat gelar Khalilullah. Ketika ditanya seperti itu, ditamu kesinggung, dia pulang. Dalam hikayat Anbiya itu dia pulang, nggak mau makan bareng Nabi Ibrahim, pulang tuh. Baru beberapa langkah keluar, Allah Subhanahu wa ta'ala negur.
negur Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tuh. Datang malaikat Jibril, bilangin kepada Nabi Ibrahim, engkau baru suruh ngasih makan makhlukku, satu kali engkau nanya agamanya, dia nyembah aku apa enggak, kalau bahasa kitanya begitu. Aku selama hidupnya, walaupun dia tidak menyembahku, aku yang ngasih makan. Tuh, Allah ngebelain itu. Nyesel nih Nabi Ibrahim alaihissalam, nyesel nanya begitu kepada orang tersebut. Dipanggil lagi tuh, dipanggil lagi, ya fulan, ta'al, suruh masuk lagi. Sambil dirayu sama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, disuruh masuk, dimohon-mohon Nabi Ibrahim sampai mohon-mohon, masuk dulu. Ya, ketika jamu lagi dikeluarin makanan yang paling enak, apapun yang ada disuguhin sama dia. Saya minta maaf ya, kenapa engkau Ibrahim minta maaf? Ya, karena dirimulah aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah bisa menegur? Bagaimana diceritain? Allah membela kamu begini. Ya Allah, aku padahal tidak menyembah Allah, tapi Allah membelaku. Saksikanlah wahai Ibrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa anta khalilullah. Tuh. Akhirnya masuk Islam lantaran Allah membela orang tersebut, ya. Maka dengan demikian Nabi Ibrahim alaihissalam kembali lagi kepada kisah ini, yakni berkaitan dengan Idul Kurban, ketika meminta kepada Nabi Ismail alaihissalam, bagaimana ini pendapatmu wahai Ismail? Apa jawab Nabi Ismail? Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai abahku, wahai ayahku, udah lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, insyaallah, ya. Pastilah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tuh, anaknya orang soleh, ya, jadi soleh, nyenengin hati, ya. Kalau anak kita disuruh sholat kadang susah, suruh ngaji susah, karena kita sholatnya juga susah, ngajinya juga susah. Tergantung bagaimana orang tua. Maka ada istilah, ya, kalau anak kampret, bapak tukang nyolong, udah pasti anaknya tukang nyopet. Kalau kita pengen punya anak soleh, kitanya dulu kudu soleh. Kita pengen punya anak baik, kitanya dulu kudu baik, gitu. Dan sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, singkat kisah berkaitan dengan sejarah daripada kurban ini yang kaitannya, ya, dengan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam, ini sungguh adalah merupakan tarbiyah, pendidikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala membenarkan dari apa yang menjadi mimpi-mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'yah. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Allahu akbar. Syariat agama Allah walaupun susah tetap terasa ringan bagi siapa? Orang yang cinta kepada Allah. Ini perjuangan Nabi Ibrahim berat. Mulai dari disuruh sunat, ya. Sunat di waktu usia udah tua. Kalau model-model kita bagaimana, Pak? Udah tua nih suruh sunat, turun perintah syariat hitan. Itu enggak pikir-pikir lagi tuh. Diambil tuh pedangnya loh. Potong. Nggak ada pikiran dokter lah di sono, nggak ada dokter zaman dulu dan sebagainya. Tapi karena udah perintah Allah, ya, makanya ketika itu syariat hitan, ya, menjadi kewajiban bagi laki-laki, itu ada beberapa yang karena dia ini tidak paham ilmunya, ya, sampai meninggal kelojotan. Tapi meninggal dalam keadaan syahid. Doa. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah sampai kita ini mencintai pada hal-hal yang berlebihan, kecuali itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ibrahim ini
menurut beberapa dalil, ya, karena anak ini anak yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dia, ya, Nabi Ibrahim mendapat ujian dengan anak. Sama seperti kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mempunyai anak, ya. Tadinya anaknya kurang, ya. Terus tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala karuniakan anaknya banyak, laki-laki semua. Kalau anaknya pas 10 laki-laki, akan aku korbankan sebagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan Ismail tuh. Wah, itu omongan-omongan yang seperti itu tuh, ya, yang membahayakan, yang hati-hati, yang harus kita betul-betul berhati-hati. Akhirnya betul, ya. Maka dengan demikian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini tentulah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan sampai kita lepas dari apa yang menjadi syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan kemampuan untuk kita bisa melaksanakan kurban, laksanakanlah kurban tersebut. Karena itu merupakan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar. Terus fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kita suruh sholat, suruh kurban juga. Apalagi orang yang diberi kemampuan, dia ini punya harta yang dimana hartanya tersebut sudah mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, maka tentulah dia sangat dianjurkan untuk berkurban. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh mengancam, jangan sampai masuk musolah kami, tempat sholat kami, orang yang diberi kemampuan, dia ini bisa berkurban tapi tidak mau berkurban. Laisa minna, bukan termasuk golongan kami itu orang-orang yang demikian. Artinya apa? Orang yang pelit, ya. Orang yang medit, ya. Kalau orang yang pelit, orang yang medit, ya, itu qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Ba'idun minal jannah, jauh daripada surga. Kalau orang pelit, ya, qaribun minan nar. Orang pelit dekat dengan neraka. Ba'idun minal jannah. Tapi kalau orang yang baik, qaribu minal jannah wa ba'idu minan nar. Dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Walaupun itu bukan orang alim. Orang alim yang pelit. Orang alim nih, dia pelit. Nggak mau sodako, cuma ngoceh doang, suruh sodako, orang suruh zakat, orang suruh kurban, dia sendiri nggak kurban, dia sendiri nggak sodako, padahal dia mampu. Tetap al-bahilu qaribu minal wa ba'idu minal jannah. Jauh dia dari surga, dekat dengan neraka. Tinggal kita tuh bagaimana bagusnya. Kita kira-kira mau dekat ke surga apa mau dekat ke neraka? Pak, mau dekat surga apa mau dekat neraka? Ya, kita maunya dekat dengan surga, jauh dengan neraka. Maka dari itu, ya, jangan sampai kita lupa tuh bagian daripada harta-harta kita yang kita miliki, ada hak orang lain. Dengan kurban itu kita berbagi, ya, makanan-makanan yang enak, ya, yakni daging khususnya, ya, kita bisa memberikan kepada tetangga-tetangga kita, para mustahik, ya. Yang ini adalah merupakan kebahagiaan di setiap hari raya Idul Kurban. Kalau kita orang perumahan, ya, kalau timbang beli daging sekilo, 2 kilo, insya Allah kebeli, Pak. Ya, kambing seekor 2 ekor ya pasti kebeli. Tapi kalau tetangga-tetangga kita yang jauh, ya, yang bukan perumahan atau para santri-santri yang di pesantren yang makannya kangkung, ya, bayam lagi, kangkung lagi, bayam lagi, letoy semua, ya. Sekali-kali kasih makan daging tiap Idul Adha. Harta yang kita punya keluarin, ya, buat kurban. Jangan pelit-pelit, ya.
Kita bisanya mampunya kurban kambing, beli kambing. Kalau kira-kira ada kambing yang harganya 3 juta sama yang 4 juta, kita pilih yang harga berapa, Pak? Ya tergantung kemampuan kita. Kalau kita adanya 3 juta, enggak apa-apa yang 3 juta. Yang ada 2 juta, enggak apa-apa. Ya. Yang penting kita mengikuti syariat agamanya Allah. Tapi jangan sampai kebalikannya. Kita punya uang ya, 6 juta yang memang itu bisa buat beli kambing lah misalnya, atau buat patungan sapi. Ya, duit kita banyak lebih daripada 6 juta. Kirain kalau buat kurban kita nyari patungan yang cuma 2 juta. Nyari kambing yang harganya 1,5 juta, ya Allah, enggak ada, Pak. Mau nyari ke ujung cabang Bungen juga kambing yang harganya 1,5 juta kagak ada. Ya, ada cempek doang paling. Belum memenuhi syarat. Kalau kita niat, insya Allah Allah kasih kemudahan. Apalagi kalau niat itu terucap, saya nazar tahun ini kurban. Kalau diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka harus tuh berkurban. Dan kurban nazar berbeda dengan kurban sunnah. Kalau kurban sunnah kita masih boleh tuh, ya, menikmati dagingnya, ya. Tapi kalau kita nazar, kita niat nih, ya Allah, kalau saya goal bisnis saya nih di tahun ini, ya, omset saya naik, atau saya dijauhkan oleh Allah dari musibah misalnya, ya, nggak sampai dipecat dari perusahaan, ya. Terus itu dikabulkan oleh Allah, saya nazar, saya pengen kurban. Nah itu kurban tersebut kita tidak boleh makan, semuanya kita serahin sampai ke bulu-bulunya. Kalau mau kita beli lagi, potong lagi, niatin kurban sunnah. Gitu. Makanya hati-hati tuh. Kadang kita suka sembarangan kalau kurban. Kita niatin kalau kurban itu, walaupun terutama yang kurban-kurban patungan sapi, ya, tulis tuh di dalam keterangannya kurban sunnah kurban. Ya, jadi sunnah kurban. Jadi kita tidak ada di dalam diri kita akad atau niat untuk nazar, ya. Karena itu berat tuh. Janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau janji kita kepada makhluk aja kita harus tetap tepati, apalagi janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang punya uang bisa buat beli sapi, patungan sapi, 1 sapi 7 orang, alhamdulillah, ya. Patungan tidak apa-apa. Tapi afdalnya kambing. Tapi kalau orang perumahan dikasih kambing nggak mau, dia nolak. Ya Pak ya. Alasannya kolesterol, apalagi darah tinggi. Saya kalau mau dikasih daging sapi aja, Ustaz. Nggak mau kalau kambing. Enggak, itu salah tuh begitu, ya. Justru sayyidul laham, ya. Daging kambing itu, ya, kalau ulama mengatakan itu sayyidul laham, ya. Pimpinannya daging yang paling afdal. Makanya ketika Nabi Adam alaihissalam, anaknya nih, putranya, mengorbankan daripada hewan, ya, kambing, ya, kibasnya. Yang satu lagi ngorbanin buah-buah busuk, yang diterima apa? Itu kambing. Ya. Artinya apa? Syariat agama Allah, bahkan Nabi Ibrahim ketika menyembelih Nabi Ismail, ya, diganti oleh kambing. Kenapa Allah nggak ganti pakai onta? Kenapa Allah nggak ganti pakai sapi? Ya itu udah ketetapan Allah. Tapi boleh apa nggak kita berkurban dengan demikian? Boleh. Kita boleh berkurban sapi, boleh berkurban onta. Tapi kalau kita mampunya kambing. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak semuanya bisa berkurban di tahun ini, ya. Doakan saya juga mudah-mudahan bisa kurban tahun ini, ya. Ya, kurban itu menjadi kendaraan kita nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin banyak kita kendaraan, kita kalau punya mobil di dunia aja pengennya 1, 2, 3, 4. Bagaimana kendaraan kita di surga nanti? Gimana kita, ya? Kalau kita sering berkurban, insya Allah nanti kita di surga kendaraannya banyak. Amin ya Allah ya Rabbal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf lahir dan batin, banyak kekurangan, banyak salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.